eh muwatta'nya Malik juga nggak ada. Maka ini kita tidak bisa menyebutnya kutubut tis'ah, tapi lebih terbatas kepada kutubus sittah. Nah, begitu. Jadi kalau kutubut tis'ah itu seharusnya ada Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Darimi, Ahmad bin Hambal, Muwatta Imam Malik. Nah, itu 9. Maka kita sebut sebagai kutubut tis'ah. Nah, lalu di buku yang dikarang oleh Wensing itu di Mu'jam Mufakhras li Al-Fadil Hadis Nabawi atau Mu'jam Mufakhras li Al-Fadil Hadis Asy-Syarif An-Nabawi itu ada 9 kitab yang menjadi rujukan. Jadi kalau misalkan kita mencari hadis yang tidak dihimpun di dalam 9 kitab di dalam Mu'jam Mufakhras itu tidak akan ketemu. Karena yang dihimpun di dalam Mu'jam Mufakhras itu hanya berdasarkan referensi 9 kitab atau kutubut tis'ah. Nah, yang nanti kita akan praktek di masjid itu, kita akan menggunakan mentakhrij dengan buku yang dikarang oleh Wensing itu, yaitu Mu'jam Mufakhras li Al-Fadil Hadis Nabawi. Seperti itu. Jadi hadis-hadis yang terhimpun, hadis-hadis yang dikeluarkan di dalam 9 kitab itu ada di bukunya. Nah, untuk tokoh-tokoh yang kemudian kita akan bahas, kita tampilkan, kita ceritakan hari ini, itu memang terbatas pada kutubus sittah. Cuma perlu diketahui Ustadz wal Ustadzah semuanya, bahwasanya tokoh-tokoh hadis ini merupakan tokoh yang memiliki andil atau kontribusi yang besar dalam sebagai karya monumentalnya di dalam perjalanan ilmu hadis. Makanya kemudian ada rawi, kemudian ada yang kontemporer juga, ada Ali Mustafa Ya'qub, terus kemudian Mustafa Al-A'zami, kemudian Nashiruddin Albani. Itu merupakan orang-orang yang bisa dibilang memiliki andil dan kontribusi di dalam perjalanan hadis ini mulai dari model penelitiannya, mulai pada bagaimana ia meneliti otentisitas dari sebuah hadis itu, kemudian kritik yang sangat luar biasa dari para perawi seperti Nashiruddin Albani itu berani mendoifkan. Terus kemudian kalau Ali Mustafa Yaakob itu sebagai pemelopor dan juga sebagai orang atau yang pakar di dalam hadis di Indonesia itu menggunakan model yaitu kritik sanatnya, validitas dan lain sebagainya. Mustafa Al-Azami pun seperti itu dengan kritik sanat dan matannya. Jadi menarik sebetulnya studi tokoh ini kita ketahui sebagai hazanah pemahaman kita untuk memperkuat dan em, ya memperluas wawasan dan hazanah kita terhadap studi hadis. G. Silakan nanti para penampil yang mendapatkan kesempatan pertama ini untuk menampilkan karena Ustadz Faisal digantikan oleh Ustadz Dalita, maka kemudian Mustafa Al-Azami, terus kemudian ada Muslim dengan Ustadz Nadila itu bisa menampilkan. Untuk yang Bukhari mana ya? Bukhari manakah Bukhari? Ustadzah ketua kelas gimana ini? Yang Bukhari gimana Ustadz? Yang Bukhari siapa sih Ustaz? Sebentar Ustaz. Sudah Lagi Marilis. Bu Amarilis. Nah ini kok menghilang. Nggih. Belum menyampaikan Mm-mm. infografisnya. Mm-mm. Atau ada yang itu bersedia? Ustadz Nur Ali Pribon. Ustaz Nur Ali sudah ada itu Ibnu Majah itu. Iya, sepertinya untuk menghemat waktu, Iya, betul. kita mulai dari yang, kok saya Ustadz nggak apa ini. Bu Nadila dulu nggih. Bu Nadila, kemudian Ustaz Ustadz Nur Ali. Zalita, Ustadz Nur Ali nggih. Oke. Ustadz Nur Ali, kemudian Bulita. Kalau misalnya Oke. Ustazah Amarilis hadir dan memberikan infografisnya, berarti yang Ustadz Nur Ali tidak jadi, gitu nggih? Ya, karena Karena Ustaz kalau Dalita itu kontemporer. ya kontemporer. Oh, jadi Ustazah Zalita yang antara jadi dan nggak jadi ini. Kalau misalnya berdasarkan urutan. Iya, berdasarkan enggak usah. Maksudnya yang siap aja. Yang Cuma siap aja.
urutan penampilnya nanti kalau misalkan memang menggantikan Ustadz Nur Ali Mm-mm. menggantikan Ustadz Amarilis, jadinya dimulai dari yang klasik dulu yaitu mulai Kutubus Sittah, di situ ada Muslim, kemudian ada Ibnu Majah, lalu diakhiri dengan kontemporer. Seharusnya kontemporer itu di akhir semua biar runtut gitu loh. Tapi karena memang ya satu dua hal ini ya kita fleksibel aja Ustadzah gitu. Ya, Bu. Baik, Siapa dulu? Apa saya dulu? loh, dhisik, sing sabar. Klasik, klasik dulu. Muslim, Muslim dulu. Oke. Muslim, Bukhari atau Kepada Muslim Bu dulu itu? Nadila Puspita, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, monggo. Kami berikan. Persilakan waktu ini dipersilakan. Iya. Diberikan. Ya, Oke, saya izin share screen guys, saja. Oke, monggo, monggo. monggo. Sampun terlihat kah? Sampun. 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 Saya mulai mawon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mempersingkat waktu di pagi hari ini karena saya juga masih berada di sekolah, jadi langsung mawon ya. Secara singkat, Imam Imam Muslim, beliau bernama lengkap Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Al-Wad Al-Kushairi Al-Naisaburi. Al-Naisaburi ini merupakan nisbat Imam Muslim kepada tempat kelahirannya yaitu Naisabur. Beliau juga dikenal dengan punya Abu Al-Husain dan dijuluki Al-Hafidz serta Al-Hujjah. Nah, dijuluki Al-Hafidz sebagai penghafal dan pakar hadis terkemuka dalam sejarah Islam. Gelar hadis dalam ilmu hadis ini merujuk pada seseorang yang telah menghafal dan memahami ratusan ribu hadis beserta sanad dan matanya dengan sangat teliti. Kemudian dijuluki dengan Al-Hujjah karena pendapat dan ilmunya menjadi argumen yang dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum. Dalam Tadkirah Al-Hufaz, karya Imam Ad-Dhahabi menyebutkan gelar Imam Muslim dengan gelar Muslim Ibnu Hajjaj Al-Imam Al-Hafidz Hujatul Islam. Kemudian beliau lahir, ini ada dua pendapat. Ada yang menyebutkan beliau itu lahirnya di tahun 204 atau 206 Hijriah di Naisabur. Dan beliau juga wafat di tahun 261 Hijriah dan dimakamkan di Naisabur juga. Selanjutnya ada guru Imam Muslim. Nah, guru Imam Muslim ini sebenarnya dikategorikan dalam dua bagian. Yang pertama yaitu guru-guru yang eh, beliau tuliskan dalam kitab sahihnya seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah. Di sini tidak saya tuliskan. Kemudian ada Qutaibah bin Said Al-Saqafi, Muhammad bin Bashar Bundar, Muhammad bin Musanna Al-Anazi, dan Muhammad bin Rafi Al-Naisabur. Yang saya tuliskan di sini adalah guru-guru Imam Muslim yang memiliki peran besar dalam keilmuannya, namun tidak disebutkan dalam kitab sahihnya. Yang pertama ada Imam Bukhari. Nah, hubungan Imam Muslim dan Imam Bukhari ini sangat dekat. Imam Muslim ini sangat mengidolakan Imam Bukhari dan terinspirasi oleh ketelitian dan metode seleksi hadis Imam Bukhari. Nah, Imam Muslim mengikuti banyak majelis ilmu Imam Bukhari dan mengembangkan metode verifikasi sanad yang ketat. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal, yaitu salah satu guru besar dalam hadis dan fikih. Meskipun Imam Muslim ini sebenarnya tidak belajar langsung dalam waktu yang lama, namun pemikiran dan karya Imam Ahmad ini sangat mempengaruhi Imam Muslim. Imam Ahmad ini menekankan pentingnya sanad yang sahih dan kredibilitas perawi yang menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh Imam Muslim. Kemudian ada Ishaq bin Rahawai, yaitu guru utama Imam Muslim. Beliau ini dikenal sebagai pemimpin ulama hadis di masanya dan sangat dihormati. Beliau mendorong murid-muridnya untuk menyusun kitab hadis yang banyak memuat hadis-hadis sahih.
ada beberapa ulama itu yang menyebutkan bahwa eh, beliau ini mendorong dan menginspirasi Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk menyusun kitab Sahih. Kemudian ada Zuhair ibnu Harb, yaitu salah satu guru hadis yang terkenal dengan hafalan dan riwayat dari banyak ulama Kufah dan Basrah. Imam Muslim meriwayatkan banyak hadis dari Zuhair dalam Sahih Muslimnya. Zuhair ini dikenal karena ketelitian dan dalam sanad yang memengaruhi pendekatan Imam Muslim dalam menyeleksi perawi. Kemudian ada Said Ibnu Mansur, yaitu ahli hadis senior yang juga penulis kitab Sunan Said Ibnu Mansur. Nah, Imam Muslim belajar dari sunan dan metode periwayatannya. Beliau juga mengutamakan menguatkan pemahaman Imam Muslim akan periwayatan hadis dari kalangan tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kemudian ada Yahya ibnu Yahya al-Tamimi, yaitu ulama besar dari Naisabur. Tokoh penting dalam penyebaran fikih Imam Maliki di Khurasan. Nah, Imam Muslim banyak berguru kepada Yahya bin Yahya al-Tamimi di masa awal. Nah, Yahya ini adalah murid Imam Malik sehingga melalui beliau Imam Muslim juga mengenal pendekatan dan metodologi Imam Malik dalam hadisnya. Kemudian murid Imam Muslim. Yang pertama ada Imam At-Tirmizi, yaitu murid langsung Imam Muslim dan juga murid Imam Bukhari. Beliau penyusun Sunan At-Tirmizi, salah satu dari 6 kitab hadis utama yaitu Kutubus Sittah. Beliau terpengaruh oleh metode Imam Muslim dalam klasifikasi hadis, khususnya dalam menilai status sanad dan perawi. Mengembangkan konsep hadis hasan yang tidak setajam sahih namun tetap diterima dalam hujah syari. Iya. Yang kemudian ada Ibnu Kuzaimah, yaitu ulama besar dalam eh, hadis dan fikih, penulis Sahih Ibnu Kuzaimah. Mengikuti jejak Imam Muslim dalam mengutip kitab yang hanya memuat hadis-hadis sahih. Terkenal dengan gelar Imam Al-A'immah karena ketajaman dan kapasitas keilmuannya yang luar biasa. Kemudian ada Abdul Rahman Ibnu Abi Hatim, yaitu ulama besar dalam bidang jarh wa ta'dil. Belajar dari Imam Muslim tentang pentingnya kredibilitas sanad dan objektivitas dalam meriwayatkan perawi. Beliau menulis karya monumental Jarh wa Ta'dil yang menjadikan rujukan utama dalam kritik perawi. Dan karya Imam Malik yang pertama ada Al-Jami' As-Shahih, yaitu Sahih Muslim. Ini adalah karya yang paling monumental punya Imam Muslim ya, yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab hadis yang paling otentik setelah Sahih Bukhari. Penyusunannya sangat sistematis dan menghindari pengulangan dalam menekankan validitas sanad. Kemudian ada As-Sama' wal Kunya, kitab yang membahas tentang nama dan kunyah para perawi hadis. Kemudian ada Al-Intifa Bijulud Asiba. Nah, karena ini membahas hukum menggunakan kulit binatang buas setelah disamak. Imam Muslim mengkaji pandangan berbagai ulama dan hadis terkait masalah fikih ini. Kemudian ada Aulad As-Sahabah. Kitab ini mencatat anak-anak para sahabat Nabi yang juga dikenal sebagai perawi hadis generasi tabi'in. Tujuannya untuk mendokumentasikan silsilah keilmuan dan memperkuat keabsahan periwayatan. Kemudian ada Auham Al-Muhaddis. Ini mengkoreksi kekeliruan sebagian ahli hadis dalam meriwayatkan atau mencatat sanad dan matan. Kemudian ada Iftar al-Syamiyin. Kitab ini khusus memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama Syams, yaitu Suriah dan sekitarnya. Kemudian Al-Arqam. Untuk kitab ini informasinya terbatas, namun kemungkinan besar membahas nama-nama perawi dan tokoh yang memiliki kekhususan atau keunikan, termasuk yang jarang disebutkan. Kemudian ada Al-Tamyiz. Karya ini bertujuan membedakan antara hadis-hadis yang mirip, termasuk dalam matan dan sanadnya. Kemudian ada At-Tarikh, merupakan kitab sejarah yang berkaitan dengan biografi para perawi hadis. Imam Muslim mencatat kapan dan di mana mereka hidup serta siapa guru dan murid beliau.
Dan yang terakhir, bentuk atau model studi hadis yang digunakan. Yang pertama adalah kriteria validitas hadis yang ketat. Imam Muslim ini mengembangkan metode ketat terhadap sanad dan perawi. Di antaranya, pertama, sanad itu harus bersambung mutashil hingga Rasulullah. Kemudian yang kedua, para perawi itu harus adil dan dobit atau kuat hafalannya. Kemudian yang ketiga, hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau lebih sahih. Kemudian penyajian hadis berdasarkan matan dan variasi sanad. Imam Muslim menyusun hadis-hadis dalam satu tema dengan cara menggabungkan semua riwayat dengan matan yang sama atau mirip sehingga pembaca itu dapat membandingkan perbedaan sanadnya itu dalam satu tempat. Kemudian ada penekanan pada konsistensi perawi. Imam Muslim sangat memperhatikan konsistensi perawi dalam meriwayatannya. Jika perawi terbukti berubah-ubah dalam meriwayatkannya, maka hadis tersebut tidak dimasukkan dalam Sahih Muslim. Kemudian tidak mengulang hadis di banyak tempat. Nah, berbeda dengan Imam Bukhari yang menyebar hadis dalam berbagai bab. Imam Muslim menghindari pengulangan dan menyusun hadis yang serupa dalam satu tempat untuk konsistensi tematik. Kemudian yang terakhir, penggunaan istilah periwayatan yang akurat. Nah, Imam Muslim menggunakan istilah seperti eh, hadatsana, akhbarona, dan an secara tepat untuk menunjukkan metode penerimaan hadis, apakah dengan mendengar langsung atau melalui perantara. Jadi model studi hadis Imam Muslim ini memperlihatkan pendekatan yang ilmiah, sistematis, dan sangat kritis terhadap sanad dan matan. Hal ini menjadikan Sahih Muslim sebagai salah satu kitab hadis tersahih dalam Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada yang ditanyakan atau ditambahkan. Ini Baik, tutup terima kasih toko pripun. Bu Nadila untuk sesi tanya jawabnya. Pripun Ustadz nanti atau kita ke itu penampil berikutnya? Boleh, penampil berikutnya boleh ada yang tanya. Itu Ada saya yang barusan ditanyakan? tepuk tangan online itu. Yo, tepuk tangan online. Ini gara-gara Bu Nadila saya jadi harus ngubah infografis saya karena mirip template. Loh, masa? Iya, Padahal tapi itu tetap sudah saya satu edit template-nya. sedemikian rupa. Canva. Iya, wes. Tak ubah dulu aja nanti wes. Oke, baiklah ada yang ditanyakan dari ini eh penampilan Bu Nadila tadi atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Kalau ada Bukhari menarik ini sebetulnya. Karena nanti Iya. bisa kita membandingkan bagaimana kemudian proses seleksi. Nah, proses seleksi dari Bukhari dan Muslim itu yang paling di apa ya? Diunggulkan oleh ulama-ulama hadis yang lain itu, makanya kemudian disebut sebagai Sohihaini, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada perbedaan yang lumayan signifikan dari Bukhari dan Muslim sebetulnya ya Ustazah Nadila. Kalau Muslim itu cukup al-mu'asarah atau satu masa, al-asr gitu ya. Jadi cukup semasa. Tapi kalau Bukhari itu wajib liko. Nah, itu perbedaannya menimbulkan implikasi apa? Itu sebetulnya menarik kalau misalkan ada Bukhari juga di sini. Sayangnya Bukhari nggak datang-datang. Bukhari siapa ini Bukhari? Ahmad Rilis. Ustazah Marilis. Ah, kalau Begitu. menurut saya memang enak runtut sih Ustadz. Sayangnya nggak bisa runtut ya. Oke. Jadi harus puzzle lagi saya. Monggo yang mau diskusi. Itu Kenapa salah satu disebut isu yang menarik itu kalau dari Bukhari dan Muslim itu. kenapa disebut mutafakun alaih nggih? Bukhari Muslim itu. Nah, silakan dijawab Ustaz dan Nadila. Bukhari Muslim itu kenapa disebut mutafakun alaih? Heeh. Kemudian eh, perbedaan
perbedaannya dengan Bukhari, selain yang jenengan sebutkan mungkin ada lagi, Bu. Ini harus dijawab sekarang nopo pripun atau Jenengan saya browsing baca dulu lagi? nggak apa-apa. Jenengan browsing juga dulu juga nggak apa-apa. Saat durungnya tak tambah ke pertanyaannya. Waduh, Eh, berat ya. disebutkan aja saja nanti sekalian kalau baca. Oh iya dikumpulkan dulu aja. Oh, Soal-soalnya iya. dikumpulkan dulu Iya. gitu ya. Oh iya. Nanti Soalnya. penampil selanjutnya nanti baru dijawab di akhir gitu aja ya. Ah Iya. ya begitu. Iya, Masuk. ampun. Biar ada kesempatan untuk buka chat GPT. Yes. Hati-hati loh, tapi di ChatGPT itu tidak Bukunya semua. saya oh, Di Di buku ini ChatGPT ada, tidak semua saudara. benar untuk itunya. Jadi iya. jangan itu kan lagi Oke. dengan eh, literatur yang lain menurut saya. Buku ini ada Majid Khan. Hmm. Baik, ada yang ditanyakan lagi untuk Bu Nadila? Oh, ini Bu Nadila kepikiran. Kan itu berbeda dengan Bu Khori, nggih. Berarti implikasinya nopo di karya-karyanya? Sudah itu aja Bu Nadila gak banyak, tapi jawabannya akeh, Bu. Iya. Saya lanjut ke penampil berikutnya ya, Ustadz. Oke, Ibnu Nggih, Majah ya. nggih. Baik, terima kasih Bu Nadila. Kami tunggu jawaban dan teman-teman lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom chat. eh Penampil berikutnya adalah Ustadz Nur Ali, yakni dengan Ibnu Majah nih, menampilkan Ibnu Majah. Kepada Ustadz Nur Ali dipersilahkan. Bu Ayu, bisa Mhm. ditampilkan punya saya Bu Ayu. Saya lagi di masjid soalnya. Oke, iya, iya. Makanya tadi minta pertama masih di rumah, sekarang di masjid. Oke, Ngapunten. oke, sebentar. Cuma satu lembar kok punya saya sedikit. Oh, katanya 2 lembar, itu infografis malian kok. Bentar. Wah, catatannya nggak dibawa nih. Iya, oke. Kerpeannya nggak digowo, Ustadz. Waduh, wes. Ya, boy. Lalu Apakah tadi minta sudah, pertama. apakah sudah nampak? Nggih, Hmm. Ini kurang besar Kak Ustadz, saya besarkan. Hmm. nggak kelihatan tulisannya. Udah. Kita, nggih, sungkan aku. Baik. Nah, ini. Kok nggak jelas ya di sini? Wah. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Ustaz, saya pendek sekali punya saya, nggak selengkap punyanya Ustaz dan Nadila. Baik, Ibnu Majah. Nama lengkap dari Ibnu Majah adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini. Nama panggilannya adalah Ibnu Majah, yang berarti anak Majah. Lahir di Iran, di kota Qazwin, sekitar tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Keluarga Ibnu Majah berasal dari suku Rabi'ah. Perjalanan ilmunya dalam penuntut ilmu, Ibnu Majah menghafal Al-Quran sejak kecil, mempelajari hadis dari berbagai guru, melakukan berbagai melakukan perjalanan ke berbagai kota termasuk Khurasan, Basroh di Irak, Kufah, Baghdad, Damaskus, Mekah, Madinah, dan Mesir untuk mengumpulkan hadis para ulama. Karena beliau suka sekali dengan hadis-hadis, sehingga suka dengan mengumpulkan
hadis-hadis. Lanjut, Bu. Karya-karyanya, Sunan Ibnu Majah, karya-karyanya antara lain, karyanya adalah Ibnu Majah yang menurut berbagai hadis, termasuk Hafidz Sohih, Hasan, Dhaif, dan bahkan maudhu atau palsu. Kitab ini dibagi menjadi 38 kitab dan 1514 bab. Pendapat utama. Untuk pendapat utama, Ibnu Majah dianggap sebagai seorang imam dalam hadis dan memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis. Kemudian naik dikit kita. Naik dulu kita. Kitab tafsir. Kitab tafsir selain Ibnu Majah dikenal juga sebagai ahli yang memiliki kitab tafsir. Jadi beliau sangat suka dengan hadis-hadis dan selain itu beliau juga mengeluarkan tafsir ya. Mengeluarkan tafsir yang disebut tafsir Majah, juga dikenal sebagai ahli yang tafsirnya memiliki kitab-kitab ditafsirkan lagi. Jadi tafsir ditafsirkan lagi. Kemudian tareh. Ini juga bagian dari karyanya adalah kitab tareh, kitab sejarah. Tareh Fir Rijal wal Amsar. Kitab yang berisi profil para muhadis, para perawi hadis dan deskripsi tentang beberapa kota para ulama. Kemudian untuk Ibnu Majah ini wafat sekitar tahun 273 Hijriah. Peran Ibnu Majah dalam dunia hadis sangat luar biasa dan diakui oleh para ulama klasik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurali. Ye. Baik, Pak Ibu, ini saya stop dulu, nggih. Apakah masih belum ada kabar dari Bu Amarilis? Oh, sepertinya belum. Baik, dari penjelasan Ustadz Nur Ali, ada yang ingin ditanyakan? Rekan-rekan, apa enak? Atau mungkin ada yang ditambahkan? Pak Turnya saya yang tanya ini. Ustadz Ustadzah Wahyu Rayakum, jadi ini aja wes Ustadzah Wahyu nih. apa? Ustadzah Wahyu diplot jadi penanya tetap. Waduh, nanya tetap. Waduh, waduh, waduh. Kesel Ustadz gak ada yang nanya loh. Heran aku. Padahal ya banyak yang perlu ditanyakan. Betul. Menarik loh studi tokoh ini. Hazana-hazana kita itu kurang terhadap tokoh-tokoh ini. Ustadz Rayakum, ada yang ingin tanyakan Ustadz Rayakum? Taruh saja, tak pikirkan pertanyaannya dulu. Oke, masih dipikirkan. Oke. Ustadz Nurali, Ibnu Majah yang jenengan sampaikan tadi itu, ini. Sebelum Ibnu Majah ini siapa sih? Sebentar. Ibnu Majah. Ya. Oke. Ibnu Majah Abu Daud ya. Oh. Datang mobilnya. Belum. Belum. Mau tak tempeli, bagus. Oh. Udah. Bagus. Trianto. Ini untuk yang perkembangan apa itu? Perkembangan hadisnya Ustadz Nur Ali. Apa namanya? Bentuk atau model studi hadis yang dikembangkan apa? Kemudian eh, perbandingan dengan ulama-ulama sebelumnya apa gitu kan? Itu saja. Kalau persamaan
pasti banyak lah kebersamaannya gitu kan. Tapi saya pengen tahu perbandingan dengan ulama-ulama sebelumnya itu apa? Apa yang menjadikan dia unik dan berbeda? Wena, apa sih ini? Begitu. Tata ditampung dulu nggih pertanyaannya. Ngapunten, Oh iya kan? dicatat Kalau aja saya, nanti. kalau saya yang nanya itu banyak kan ditampung, Ustadz. Ditampung aja dulu. Maaf, saya ini sudah datang yang tamu. Oke. Nggih, mohon maaf saya tak mustami dulu sambil jalan. Oh, oke, Ustadz. Oke. Ngapunten loh. Oke, Ngapunten Ustaz. sama-sama. Baik, kita ke penampil berikutnya atau Bu Nadila sudah menemukan jawabannya dari ChatGPT? Oh, belum. Baiklah. Penampil berikutnya, Fulita, Ya, monggo. Saza, tolong di-share screen. Oke, sebentar. Buka WA Sebentar, lagi. Hmm. kakak jangan nggak? Soalnya kan saya nggak dibales tuh sama Ustaz Amarilis. Oke, mungkin masih ngaji atau di jalan, Ustaz. Ustazah tadi pertanyaan yang kedua pripun oh Bu Nadila. Implikasi, implikasinya apa itu eh, kan tadi jenengan menyampaikan perbedaan, ya kan? Dari Bukhari dan Muslim. Kemudian implikasinya terhadap karya-karyanya pripun. Begitu Bu Nadila. Sebentar nggih. Ini saya close dulu pakaian jendela. Hmm, hmm, hmm. Apakah sudah nampak Ustadz Ustazah? Sudah, cuman Saya, kurang besar. iya saya besarkan dulu sebentar. Present full screen. Oke. Nah, sudah kurang besarkah? Sudah cukup. Sudah cukup. Baiklah. Dari pertama saja, Ini pertama. sampingnya. Oh, ini slide berarti ya. Ya, Oke. ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ustaz Saza, saya sambil jalan ini. Oke. Biografi tokoh tentang Muhammad Mustafa Al-Azami. Julukannya Al-Azami merujuk pada daerah asalnya, Azamgarh, India. Oke. Masih mute, Belita? Allah, Oke. Masih mute. sudah. Sudah. Oke. Merujuk lahir tahun 1932, mau Azamgarh, India, wafat 20 Desember 2017 di Riyadh, Arab Saudi. Belum lama ya 2017, Masya Allah. Terus ke atas ini Ustazah nggak kelihatan. Ya. Ya, cukup. Gurunya, ya sebentar sayang. Syekh Hussein Ahmad Madani, yang merupakan ulama hadis terkenal di Darul Ulum, Deoban. Saya susah bahasa Inggris loh. Kemudian ulama di Al-Azhar University selama studi beliau di Mesir. Murid-muridnya itu Dr. Jonathan Brown, Profesor Studi Islam di inilah pokoknya university. Dr. Ijaz Ahmad, penulis dan peneliti di bidang hadis. Dr. Yasir Khodi, cendekiawan Muslim dan dosen di Al-Maghrib Institute. Pendekatan yang digunakan oleh Dr. Mustafa Al-Azami itu adalah pendekatan tradisional, maksudnya mengedepankan sanad dan matan serta metode kritik hadis klasik. Karena Mustafa Al-Azami ini merupakan muhadis ya, ahli hadis. Kemudian pendekatan modern menggunakan analisis historis dan kritik terhadap orientalis, orang-orang barat yang menyerang Islam dengan pemikiran-pemikirannya. Yang ketiga, ini salah ini. Yang ketiga dengan teknologi mendorong
penggunaan komputer dalam studi hadis dan pengolahan data dan analisis. Slide berikutnya, karya-karyanya. Saya baca dulu. Nah, Karya yang dihasilkan itu studi atas literatur hadis awal, merupakan disertasi doktoralnya di Universitas Cambridge. Kemudian kritik atas buku Yosef. Apa ini Ustazah bacanya? Saya susah sekali. yang mana yang mana? Bahasa Inggrisnya itu loh. On Daripada such, salah. on such origin of Muhammadan jurisprudence. Dah. Masya Allah. Ketiga, hadis metodologi dan literatur buku pengantar metodologi dan sejarah ilmu hadis. Dirosat fi al-hadis an-nabawi, ditulis dalam bahasa, ini merupakan kajian terhadap hadis Nabi, ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian Kutab an-Nabi membahas para sahabat yang menulis wahyu dan hadis langsung dari Nabi sebagai bukti dokumentasi sejak masa Nabi. Manhaj al-Naqd Indat al-Muhaddisin menjelaskan standar penilaian sanad dan matan menurut para ahli hadis klasik. Terakhir, suntingan dan tahqiq karya klasiknya Al-Muwatta versi Imam Muhammad Asy-Syaibani, Musnad Ahmad bin Hambal. Sekian dari saya yang saya temukan di baca-baca di jurnal ini Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share nggih. Tuh, baik. Ustazah nih mengapa Oke, baik. Terima kasih Bu Rita. Ada yang ditanyakan? Bapak-bapak, ibu-ibu, atau mungkin ada yang ditambahkan? Setahu saya kalau yang ini yang ditampilkan Bu Lita, Mustafa Al-Azami ini mempengaruhi beberapa tokoh. Pemikirannya itu mempengaruhi beberapa tokoh, salah satunya yang akan saya tampilkan nanti, Ali Mustafa Yaakub. Itu Udah, tadi guru-gurunya sudah disebut nggak Ustazah? Nggih? sudah. Sudah. Itu rata-rata pemikirannya beliau dipengaruhi oleh siapa Ustazah? Ulama mana gitu mungkin? Saya baca lagi ya Ustazah. Oke. Baik Ustadz, saya sudah banyak nanya. Tinggal yang lainnya. Berarti pertanyaannya tadi pemikiran beliau dipengaruhi oleh siapa gitu ya? Oke. Ulama siapa itu mungkin yang mempengaruhi pemikiran beliau gitu kan. Baik. Bentuk model studi hadisnya berarti kritik hadis nggih sami. Atau itu yang lain. Ustazah Lita. Dari yang saya baca itu ya kritik hadis. Kritik hadis sama. Oke. Sampun Ustaz. Ini jawaban dari Bu Nadila. Mengapa disebut muttafaqun alaih? Setahu saya karena kitab tersebut adalah yang paling sahih setelah Al-Quran menurut para ulama. Untuk yang nomor 2, beliau mohon bantuan karena belum menemukan. Mohon maaf, izin off cam karena masuk kelas. Itu, Ustaz. Untuk yang Ustadz Nurali masih di perjalanan sepertinya. Sampun, Ustadz. Iya, Ustaz. Iya, apakah cukup Ya, jawabannya? cukup. Saya belum cukup, Ustadz. Ya, mengapa disebut muttafaqun alaih itu? Karena memang keduanya ini adalah dua tokoh yang disepakati oleh para ulama yang lain dengan hafalan, dengan tingkat jar wa ta'dil dan lain sebagainya yang merupakan tertinggi. Sehingga kesahihan sebuah hadisnya itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi.
Sementara kalau punyanya Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah itu masih mengandung di dalamnya itu di kitab-kitabnya itu masih ada hadis doif, hadis hasan, hadis sahih. Oleh karena itu, ketika disebut di dalam sebuah hadis, rawahu siapa, sorry, hadatsana sampai matanya selesai lalu kemudian muttafaqun alaih, berarti itu sudah disepakati keduanya oleh para ulama. Kalau misalkan sudah disebutkan oleh Bukhari Muslim, ya udah kita sepakat, kita mutafak, kita ittifak, kita sepakat begitu. Makanya kemudian disebut sebagai muttafaqun alaih. Bukan karena kemudian ya cuma semata-mata hadisnya paling sahih. Ya, memang dalam proses penyeleksiannya Bukhari itu lebih menekankan kepada bagaimana proses ada ul hadis atau penerimaan sebuah hadis itu tidak hanya kemudian dia satu masa kemudian pernah mendengar, tapi dia melihat, membaca, mendengarkan dari gurunya, liko. Jadi kemudian talaki dibacakan oleh gurunya, kemudian muridnya mendengarkan lalu menuliskan. Nah, itu otentisitas sebuah hadis yang sangat ketat. Makanya kemudian tidak heran ketika Bukhari itu menjadi yang nomor pertama di dalam mukharrij atau sebagai yang punya kitab atau yang mengeluarkan kitab yang dihimpun hadis-hadisnya dari para rawi-rawi begitu. Sedangkan kalau Muslim, proses penyeleksiannya memang ketat juga seperti Bukhari, hanya saja bedanya adalah pada syarat likoknya. Kalau Bukhari mewajibkan syarat untuk ittisalus sanad, yaitu bersambung sanadnya. Lalu kemudian tidak ada syad dan tidak ada ilah. Tidak ada syad artinya tidak ada hadis yang lebih kuat menyelisihinya. Lalu kemudian ada lagi yaitu apa? Harus liqa. Ittisalus sanad artinya bersambungnya sanad, bersambungnya informasi tadi itu berdasarkan indikatornya adalah bertemu atau liqa. Sedangkan kalau Muslim tidak. Kalau Muslim itu cukup semasa pernah bertemu dengannya, pernah hidup dengannya, maka cukup di dalam urutan dari tobakoh pertama sampai tobakoh terakhir. Sedangkan kalau Bukhari itu mewajibkan wajib qot'i dari tobako awal sampai tobako akhir itu sahih semuanya, tidak ada syad, tidak ada ilah, tidak ada hal-hal yang bisa mendoifkan sebuah hadisnya. Begitu. Itu perbedaannya. Implikasinya apa? Implikasinya banyak yang membandingkan lalu kemudian apa? Bukhari ini lebih unggul daripada Muslim. Ada juga golongan ulama yang mengatakan, oh kalau begitu Muslim lebih unggul daripada Bukhari. Maka implikasinya terjadi perbedaan di antara bagaimana keunggulan dari keduanya, Bukhari atau Muslim. Begitu, Ustaz. Lalu ya, kalau pertanyaan tentang Ibnu Majah tadi itu kalau yang saya dengar tadi itu Ibnu Majah merupakan salah satu dari kutubus sittah. Kutubus sittah itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dah. Nah, sedangkan di pembahasan ini kita nggak masukkan Nasai. Ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah, tapi tidak ada Nasai. Ada Tirmidzi. Nah, Ibnu Majah ini merupakan salah satu dari kutubus sittah. Berdasarkan dari hasil penelusuran hadisnya dikumpulkan di dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, yang mana kitab Sunan ini memiliki bentuk dan model Sunan. Artinya model Sunan itu adalah model pengkodifikasian hadis berdasarkan eh, kedekatan, kedekatan dan juga urutan alfabetis dari para sahabat. Lalu kemudian di dalamnya ada bab-bab fikih. Nah, kalau misalkan menghimpun semuanya, maka kemudian disebut sebagai jami'. Tapi kalau misalkan itu di di Sunan itu tidak kemudian dihimpun di situ semuanya, ada akidah, akhlak, kemudian al-at'imah dan lain sebagainya, maka kemudian menjadi jami'. Kalau jami' itu punya Bukhari dan Muslim. Tapi kalau misalkan punyanya Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, itu disebut Sunan. Nah, ini kita udah bahas di babnya Ustadz Faisal kalau nggak salah ya dulu ya. Pengkodifikasian hadis itu bentuknya ada sunan, atrof, wato, musnad, terus kemudian apa lagi? Ada jami, ada sunan, musonnaf, musohaf, terus habis itu apa? Mushaf,
terus kemudian ada Al-Mazid, terus kemudian ada apa lagi? Banyak lain sebagainya. Itu tentang kodifikasi sebuah hadis. Nah, begitu. Itu bentuknya. Bentuk dari kitab yang dibuat oleh Ibnu Majah. Perbedaannya, perbedaannya apa ya? Perbedaannya ini ada ulama yang mengatakan bahwasanya tingkat dari kitabnya Ibnu Majah ini setingkat dengan punyanya Muwatta Imam Malik, begitu. Tapi tidak dijelaskan secara gamblang. Kenapa kok misalkan disamakan atau setingkat dengan muwatta'nya Imam Malik? Bagaimana kemudian hadis-hadis yang terhimpun di dalamnya itu seperti apa? Terus kemudian tingkat kesahihannya seperti apa? Tapi kalau misalkan terkait dengan di dalamnya itu apakah hadisnya bisa dipertanggungjawabkan, kita harus cek dulu validitasnya. Karena masih menghimpun hadis-hadis doif, hasan, dan Sohi tentunya. Begitu. Kalau Mustafa Al-Azami memang kontemporer sekali ya. Baru 2017 ya. 2016 atau 2017 itu wafat. 2017 wafatnya kebetulan kan yang Ali Nah, Mustafa Yakub, 2017. Kiai Ali itu meninggalnya 2016. 2016 Iya, betul. 2016. Ali Mustafa ya. Mm-mm. Ya. Mustafa Al-Azami ini dari Uttar Pradesh, India. Begitu. Mm-mm. Uttar Pradesh, India. Beliau belajar melalang buana di universitas-universitas yang mana kental sekali aroma-aroma dan aura-aura orientalis baratnya. Maka kemudian ketika beliau mendengarkan pembelajaran terkait dengan apalagi soal hadis-hadis, terus kemudian penafsiran dan lain sebagainya, itu sepertinya kayak nggak sesuai gitu dengan nuraninya. Kok banyak yang ini ya, namanya orientalis. Orientalis kan ingin bagaimana kemudian memutarbalikkan segala hal yang kaitannya dengan Islam gitu. Kalau oksidentalis kan kebalikannya. Orang Islam belajar ke barat-baratan untuk mengcounter dari orientalis ini. Kalau orientalis belajar tentang keislaman atau ketimuran untuk mengcounter Islam gitu. Nah, yang diajarkan orientalis ini itu sangat berbeda dengan apa yang dia yakini begitu. Kemudian memunculkan hasrat untuk memotivasi dirinya, bagaimana kemudian dia meneliti otentisitas sebuah hadis. Maka kemudian dengan metodologinya yaitu pembuktian otentisitas, bukti-bukti yang dihadirkan kesahihan dari sebuah hadis itu melalui kritik sanad, kritik matan yang secara detail diteliti, baru kemudian muncul, oh ini benar, oh ini salah, oh ini sahih, oh ini tidak. Begitu. Itu salah satu metodologi yang kemudian menginspirasi munculnya kritik sanad dan kritik matan kontemporer di era ya sekarang ini, mutaqaddim ini, begitu. Itu kalau secara singkatnya di Mustafa Al-Azami. Yang menginspirasi juga Ali Mustafa Yakub ya Ustazah ya. Iya, Nah, itu begitu. nanti ada kaitannya dengan Albani sebenarnya. Ya, kalau Nasiruddin Albani ini memang dikenal sebagai kritikus ya, kritikus hadis yang sangat eh, killer gitu, ketat. Ada Bedaannya apa yang Ustaz? ada yang doif dikit gitu langsung Albani itu langsung doif gitu. Makanya kemudian muncul di bukunya Silsilah As-Sunnah Ad-Dhaifah. Itu Iya. hadis-hadis yang menurut orang lain itu masih bisa diterima, tapi kalau Albani langsung doif. Isnaduhu doif, do'afahu Albani begitu. Ustaz. Jadi perbedaannya dengan Albani, kenapa Ustaz? Perbedaannya di metodologi sepertinya. Metodologi ya. Iya, Berarti kita tunggu nanti Albaninya nih. betul. Nah ini kita udah loncat ke kontemporer nih, Bukharinya aja belum datang ini ya kan? Saya bukannya. Nggih, Ustadz Nyon Sewu Duh. mau menanyakan ini tadi ada buku tentang Sunan apa tadi yang saya presentasi tadi nggih? Yang Sebenarnya pertama, pertama, Mbak pertama, Lita, Muslim, Nakdila, Muslim. 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 Nah, perbedaan antara buku biasa sama Sunan itu apa, Ustadz? Apakah Sunan Biasa. itu membahas tentang hadis-hadis, khusus hadis, atau kebalik tentang fikih? Apa kebalik apa gimana? Perbedaan yang kitab Sunan-Sunan tadi kan juga disebutkan itu. Iya betul. Ya itu sudah. Kalau apa dulu kita di sejarah perkembangan hadis, kalau nggak salah punyanya Ustadz Faisal ya kan,
Ustadz Iya. Faisal itu menceritakan, bukan menceritakan, tapi membuat semacam infografis kalau nggak salah eh itu muncul di era periode-periode ya, di periode-periode dari Asrul Tadwin, terus kemudian Asrul Kitabah, Asrul Jama' sampai kemudian Asrul Izdihar atau era keemasan seperti itu. Nah, di antaranya itu kan di catatan saya di sini ada Al-Jami', kemudian ada Sunan, terus kemudian ada Musnad, ya kan? Kemudian ada Mustadrak juga. Kemudian Muwatta ada juga. ya Muwatta. Muwatta itu punyanya siapa? Muwatta itu punyanya Imam Malik. Imam Malik yang terkenal itu. Kalau Sunan itu beda dengan Jami'. Kalau Jami' itu yang menghimpun seluruh bab, maka kemudian dikatakan sebagai jami karena menjami atau mengumpulkan. Mengumpulkan. Betul. Kalau Iya. sunan itu yaitu Kumpulan hadis-hadis. ya kumpulan dari sebuah hadis yang isinya itu fikih, kemudian dikumpulkan berdasarkan ada hadis doif, ada hadis hasan, ada hadis sahih juga. Jadi di dalamnya itu Oh, terhimpun. oh berarti itu Diklasifikasi gitu maksudnya kumpulan Ustaz. niku Ustadz, kumpulan hadis tentang fikih-fikih mboten akidah gitu nggih. G, betul. Khusus fikih-fikih. Oh nggih nggih, mekaten G. terima kasih nggih. Kalau yang jami itu berarti semuanya gitu nggih. Kalau yang sunan sudah mulai Oh, pengklasifikasian Heeh. kalau muat toh Ustadz. Muwatta itu punyanya Imam Malik. iya Iya, Muwatta Imam itu Malik kuara saliran itu. keras itu ya. Keras. Waduh, sekeras apa? Sekeras Oh, baja. kalau Muwatta itu didasarkan pada klasifikasi fikih yang di dalamnya mencantumkan hadis marfu, mauquf, maqtu gitu. Kalau marfu berarti sampai ke Nabi. Kalau mauquf itu hanya ke sahabat. Kemudian kalau maqtu itu artinya terpotong ya. Itu ke tabi'in. Gitu. Bedanya di situ. Itu metode kodifikasi ya atau tadwin hadis. Dulu kan hadis itu masih tercerai-berai, berlembar-lembar, masih ada di kepalanya para hufat hadis. Lalu kemudian muncullah ide dari Umar bin Abdul Aziz membuat panitia pembentukan dan pengkodifikasian atau kodifikasi itu kalau di istilah percetakan itu apa ya? Pembukuan kan? Ya, pembukuan. Pembukuan sebuah hadis. Maka kemudian biar mudah, oh ini itu isinya hadis sahih semua. Ini hadisnya itu ada hasannya, ada doifnya. Nah, begitu. Kemudian ini hadis yang sudah sampai ke Nabi, ini tidak sampai ke sahabat aja, ini maktu, ini sampai tabiin. Maka kemudian dimasukkan, diklasifikasikan, lalu kemudian muncul tuh ada atrof, ada musnad, ada musonnaf, ada mustadrok, ada jami, ada sunan, begitu. Hasilnya seperti itu. Di PPT saya kayaknya ada itu sudah di sejarah perkembangan hadis itu. PPT yang pertama belum di-share Ustaz. Yang sejarah perkembangan Oh, sudah yang itu. oh iya, kalau yang itu ada. Yang awal, yang banyak itu loh, Ustaz. Belum selesai materinya. Belum selesai Setelah tahrij materinya. nanti saya share. Oh, enggak. Ya karena itu ada materi tahrijnya Ustazah. Enggak. Betul. Yang 90 itu ya. Iya, Ah itu itu ya. 90 slide itu. Ya itu buat UAS ya. Nanti belajar dari situ. Masya Allah. Musnad itu juga kan ada punyanya Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Syafi'i. Itu kenapa dikatakan Musnad? Yaitu ada teori kedekatannya dengan sahabat gitu. Terus kemudian eh, di situ menghimpun semuanya tanpa memperhatikan masalah atau topiknya, kualitas hadisnya, campur-campur Musnad. Ada Musnad Syafi'i. Jadi Musnad Syafi'i itu enggak hanya ini aja, tapi semuanya. Musnad Ahmad bin Hambal. Makanya Musnad Ahmad bin Hambal pun ada yang doif gitu. Terus kemudian ada mustakhraj, ada syarah. Nah, syarah ini kan yang kita tahu ada syarahnya. Udah tahu kitab-kitab syarah belum? Nanti di masjid biar gak kaget. Oh ini syarahnya siapa? Kenapa Oh, Ustadz? Terus kenapa?
Syarahnya Bukhari itu ada Fathul Bari, Oh, ada Irsyadus Syari, ada Umdatul Qari, terus kemudian kalau enggak ada. punyanya Muslim itu ada An-Nawawi, Abu Daud itu Aunul Ma'bud, Tirmidzi itu Tuhfatul Ahwadi. Belum Eh, pernah tahu Ustaz. Iya, saya Benar sampai deh. apal. Terus kemudian Saya punyanya cuma Nasai itu itu Ustaz, Jalaluddin hanya Suyuti. membersihkan bufetnya aja. Untuk membukanya Membersihkan. Gak apa-apa Ustaz, yang penting tahu kan, kenal gitu. ya kan baca-baca itu. Baca-baca hadis-hadis yang ini juga nanti saya presentasikan juga ada. Yang kemarin saya presentasikan juga ada. Kitabnya ada tapi. Oh iya. Itu kitab-kitab hidup pasti ada kitab syarahnya. Sama kayak kita punya Al-Qur'an pasti ada tafsirnya. Baik itu tafsir bil maksur atau bil ra'yi kayak gitu. Kalau bil maksur itu berisikan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lain. Tapi kalau misalkan bil ra'yi itu isinya adalah pendapat-pendapat para mufassir yang lain. Kayak tafsirnya Zamakhsyari yang dipengaruhi dengan ideologinya dari Mu'tazilah gitu. Kalau syarah itu penjelasan dari sebuah hadis. Misalkan man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Itu cuma gitu aja hadisnya, nggak ada penjelasan di bawahnya. Maka munculnya di mana? Di syarah. Ah, di syarah itu dijelaskan bahwasanya al-ba'a huwa mu'nun nikah atau kemudian al-wija huwa al-wiqayah anil wuqu' fi zina gitu. Al-wiqayah awil man'u anil wuqu' fi zina. Apa itu perisai ya kayak gitu. Kita tahunya di syarah itu kitab syarah. Ini absennya udah buka Ustaz. Absen sudah ya. Dari Oh, tadi sudah. saya belum sempat. Sebentar. Iya yang nggak hadir ini Bukhari nggak ada. Ya, enggak hadir ini. Bukhari nggak ada. Terus habis itu Zat Ustaz Zat Zardan. Itu Faisal ini. absensinya apa masih nutut Ustadz? Notot, Masih bisa. notot. Barusan tak itu bisa kok. Ting. Nah. Ustaz tadi kan yang apa itu Mustafa Al-Azam itu kan eh, merespon kritik orientalis gitu nggak ya? Ya, Itu kira-kira bagaimana penerimaan karya-karyanya itu di kalangan sarjana non-Muslim? penerimaannya. Tapi yang netral, yang bukan orientalis gitu. Kira-kira gimana itu? Apakah kan menjawab tuh sama yang apa itu pertanyaan-pertanyaan yang orientalis tadi itu loh. Untuk Tapi tidak menjawab langsung, kemudian mengcounter langsung. Tapi beliau itu langsung skeptis. Skeptis dengan apa yang disampaikan oleh Orientalis Barat di dalam pengembaraan ilmunya di Cambridge, kemudian di Al-Azhar dan lain sebagainya, kemudian di universitas-universitas yang dia dapat pembelajaran dari Orientalis Barat itu tentang hadis. Maka Mm-mm. kemudian muncullah kitab yang kemudian di grup itu sudah saya share. Yang oh iya. Iya, Belum dibaca. iya, itu adalah Studies in Hadith Methodology and Literature. Jadi biar apa? Biar orang-orang yang pengen tahu hadis itu kayak gimana, kebenaran dan lain sebagainya, maka beliau membuat semacam metodologi dan literatur gitu. Metodologinya lebih ke apa itu Ustaz? Saya tak lihat ya. Lebih ke keabsahan suatu informasi itu kayak gimana sih? Bukti-buktinya kayak gimana sih? Nah, itu Jadi ditelaah. berarti secara historis gitu. Betul, ada pendekatan secara yang kita sebut di dalam bahasa. Kalau ada Mm-mm. dengan dari bahasa di sini filologi, Mm-mm. hermeneutika, kemudian historis. Tiga hal itu yang kemudian menjadi em, sebuah ya salah satu pisau analisis ya untuk kemudian melihat otentisitas atau keabsahan dari hadis. Begitu kalau Mustafa Al-Azami. Filologi berarti dari Kayak pendekatan kebahasaan. eh, lebih ke tekstual gitu ya Ustadz ya? Ya, lebih ke pendekatan kebahasaan ditinjau dari asbabul wurudnya misalkan dari segi historisnya. Kemudian para perawinya atau informan-informannya itu kritik sanad itu akan artinya bagaimana kemudian sanad rangkaian informan tadi itu kemudian diteliti satu-satu. Bener nggak? Mm. Kemudian apa pendekatan hermeneutika, bagaimana menginterpretasi sebuah teks gitu ya. Mm-mm. Kemudian
eh apa tadi? Filologi, hermeneutika, historis. Kemudian aspek historisnya tadi. Baru kemudian bisa kita lihat kebenaran, otentisitas dari sebuah hadis tadi. Hmm. Saya lihat kayaknya berbeda sama Albani. Kalau Albani dia lebih lebih apa namanya? Lebih tradisionalis. Bentar Ustaz ya. Ya telepon. Hmm. Iki apa ceritanya kabeh padha lali ambek tugas ya? Ustadz Agung. Tugasnya tak jawab di sini Ustadz Agung banyak. Ya Ustaz, saya lupa semua tugas, hampir semua Wah, mata kuliah saya lupa. waduh amnesia temenan ini. Ya Bu SP. Wahyu, Nah, mau nanya. Saya nah, mau nanya. Ngantar pulang begini ya. sing ndi iki sing tak sing dijawab sing dhisik. Saya Saya kan berangkatnya jam 2. Bu Wahyu. Tapi suruh ngumpul jam 10 deh. Ustadz Merali bocor itunya. Mute. Nah, tugasnya SPHI sudah bikin itu belum? PPT. Ustadz Rayagung. Tugas SPHI bikin PPT itu tokoh-tokoh. Kemudian bahasa Arab yang kemarin tuh. Kemudian Pancasila bikin PPT juga sudah dibagi. Usul fikih bikin PPT. Terus pengantar tata hukum Islam bikin PPT. Oh banyak itu kalau PTHI Pak Ustaz Sony. Terus Ustaz Tanzil ini bikin infografis. Yes. Sampai memanjat-manjat yes. selesai dah. Belum. Ustaz Tanzil masih ada Oh ya belum? wes. Monggo dibaca itu bukunya Mustafa Al-Azami itu menarik apa itu Ada yang nggak hadis versi bahasa Inggris nggak, Ustaz? artinya. Kebetulan saya belum menerjemahkan. Saya Alex udah Tunting, kesulitan Ustaz. bahasa Inggris. Ini Iya, lagi proses membaca Ustaz. iya bagus loh itu. Apa itu hadis, konsepnya, kemudian tahamul itu apa, terus kemudian isnad system, chain of transmitters, terus hadith criticism, history and methodology. Mm-mm. Iya, Jalaluddin Suyuti. Tahamul a'lim carrying of knowledge of a hadith. Oh. Tahamul al-ilm, carrying of Mm-mm. knowledge. The Ini prophet and his yang ahadith. nomor 8 ini fabrication of hadith cause and means of elimination ini kayak apa ya Ustaz ya? Fabrication itu kan pembentukan. Oke, heeh, sebab dan Hmm, proses eliminasi, sebab dan ini asbabul wurudnya, kemudian asbabul wurudnya itu kan elimination ini, iya, eliminasi. Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Oke. Mm. Iya, Ini semua lebih ke tokohnya ada itu. biografinya berarti ya, yang part 2 itu.
chapter 2. Mm-mm. Iya, What happened to them? dapat ada. Monggo dibaca. Ini Menarik. bagus Ustaz. Ustazah Wahyu, kalau memang sudah selesai penampilnya, udah nggak ada lagi Atau ada yang mau menampilkan lagi? urutan sebetulnya enak itu. Iya. Sehari kayak lebih dari 3 ini kalau saya lanjutkan. Ada yang mau ditampilkan lagi? Kalau saya perlu ganti template soalnya. Waduh, sampai buat Nadila, weh. Ya, 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 ya sudah. Nggih, dicukupkan mohon enggak apa-apa Ustazah Wahyu. Oh, jangan. 3 saja Ustadz, nanti meluk kok. Sepertinya sudah cukup Ustadz. Dicukupkan saja mungkin. Oke, Ustazah. dicukupkan saja. Terima kasih pada penampil hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Wahyu telah membawakan sesi Studi Tokoh 1 ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depannya lagi kayaknya Idul Adha. Entah itu diganti Sabtunya atau enggak, karena Sabtu masih tasyrik ya. Kayaknya minggu depannya aja kita masih punya waktu sampai 30 Juni itu adalah UASnya. Bisa lah, bisa. 30 Juni UASnya. Kita bisa. Kalau yang di Ustadz beri kemarin tadi itu tanggal berapa ini? Ketiga, tanggal 30. 13 Juni. Iya, 13. Salah Ustadz. Ini ada materi yang belum dijelaskan kah? Enggak, studi tokoh 2, terus kemudian studi tokoh kontemporer, habis itu jarwa takdil, Mm-mm. tahrij. Mm-mm. Udah berarti. Udah. Oke. Oke, Ustadz. Matur nuwun Ustadz wal Ustadzah semuanya atas waktunya. Kita cukupkan, kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Ustaz, maaf